Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bapak dan ibu-ibu jamaah yang tercinta dimanapun berada. Kadang kita sudah terbiasa ya bahwa merasa segala sesuatu perbuatan yang dilarang sekalipun oleh Allah, kalau tidak ada yang tahu ya seakan-akan biasa-biasa aja. Mau berzina, bermaksiat ya, kalau tidak diketahui oleh orang seakan-akan aman-aman saja, termasuk juga melakukan tindak korupsi ya, merasa aman-aman sejauh tidak diketahui oleh manusia, tidak diketahui oleh lembaga-lembaga yang mengawasi masalah itu, seakan-akan aman dan nyaman. Akhirnya apa? Segala sesuatu perbuatan yang salah dan keliru, kalau dilakukan berulang-ulang, seakan-akan perbuatan itu merasa benar. Rekan-rekan sekalian, yakinlah dan sadarlah bahwa segala apapun yang kita lakukan di alam dunia ini, mau gelap, mau terang, mau jauh, mau dekat, ya orang lihat atau tidak orang lihat, yang pasti Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada satu perbuatan pun yang terbebas dari remote kontrolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa aman-aman saja, bebas-bebas saja, kita merekayasa segala sesuatu, kita membohongi, kita memfitnah, kemudian kita membalik-balikan fakta dan kenyataan, seakan-akan menjadi benar, orang lain terpedaya. Tapi ingat, Allah tidak akan terpedaya. Inilah yang Allah katakan dalam surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 1. Innallaha kana alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu sekalian. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, Allah itu akan selalu melihat kamu. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 52 kembali Allah menyatakan innallaha ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi semua perbuatan kita, tingkah laku kita pasti dilihat Allah, diperhatikan oleh Allah. Dan inilah yang wajib kita tanamkan, terlebih bagi orang yang beriman. Allah mengawasi kita agar apa? Agar kita berhati-hati, agar kita tidak mengenteng-entengkan persoalan, agar kita tidak merasa aman dan nyaman ketika melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Hadirin sekalian, maka lebih jelasnya lagi bagaimana urutan-urutan Allah mengawasi hamba-hambanya. Ya, ada beberapa lapisan bagaimana Allah mengawasi hamba-hambanya, yang dari lapisan satu dengan lapisan yang lainnya itu, maka sangat sulit manusia menghindar. Bukan cuma semata, tidak akan mungkin manusia itu menghindar dari penglihatan Allah. Pengawasan yang pertama adalah pengawasan secara langsung. Allah yang langsung mengawasi, yang mengamati. Dalam surat Qaf ayat 16 Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hamlil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari ulat lehernya.
urat lehernya itu. Ya. Allah menyatakan lebih dekat. Ini berarti ilmu Allah itu yang dekat dengan urat leher manusia. Sehingga apa? Karena begitu dekatnya, manusia niscaya mustahil untuk menghindar atau menyembunyikan apa yang dilakukan. Serapi apapun dia menyembunyikannya, boleh jadi manusia tidak tahu, boleh manusia tidak tahu, aparat tidak tahu, tapi Allah Maha Tahu. Itu pengawasan langsung datangnya dari Allah. Lalu pengawasan yang kedua adalah melalui para malaikat. Coba kita bayangkan, udah Allah awasi secara langsung, ya langsung Allah awasi manusia. Lalu tahapan yang kedua adalah Allah memberikan tugas kepada para malaikat untuk mengawasi manusia. Yatalakal mutalakiyani anil yamin wa anis simal qaid. Dan ingatlah, ada dua malaikat yang selalu mencatat perbuatan manusia, di mana malaikat itu ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Dia duduk di situ. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia duduk malaikat menyaksikan setiap manusia yang melakukan apa saja, dan itu dicatat. Manusia tidak akan pernah lalai. Manusia pernah lalai, maksud saya, tapi malaikat tidak pernah akan lalai. Dia catat sekecil apapun perbuatan manusia, dia catat. Niscaya manusia itu tidak akan menghindar daripada catatan malaikat. Lalu yang ketiga, pengawasan yang ketiga, udah dari Allah langsung, kemudian malaikat, lalu pengawasan secara langsung adalah dari tubuh kita, dari alat panca indera kita. Dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 65, Allah menegaskan, al-yawma nahtimu ala afwahi wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari nanti, mulut mereka itu ditutup. Udah nggak bisa lagi bermainkan lidahnya, membolak-balik lidah, udah nggak bisa lagi. Yang salah nggak bisa dikatakan benar, yang benar tidak bisa dikatakan salah. Ya, nggak bisa lagi mengatur mereka rekayasa melalui omongan, udah nggak bisa lagi. Karena omongan ini sumber malapetaka. Maka Allah tegaskan, al-yawma nahtimu ala afwahim, nanti pada satu hari kami tutup mulut mereka. Gak ada lagi debat, gak ada lagi diskusi, tidak ada lagi pendekatan. Ditutup oleh Allah mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Lalu Allah memberikan kesempatan kepada tangan-tangan mereka itu berkata. Tangan itu akan bercerita atas apa yang mereka lakukan ketika hidup di alam dunia ini. Tangan yang melakukan transaksi keuangan, ya, tanda tangan akan mengaku. Ya. Manipulasi dengan tangan mengaku. Membunuh orang dengan tangan akan mengaku, dan lain-lain sebagainya. Melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan tangan itu akan berkata, akan mengaku. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu, dan kaki-kaki mereka itu akan menjadi saksi. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin seseorang itu merasa dia bisa terbebas, dia bisa lolos ketika dia melakukan berbagai macam tindak kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, melawan aturan Allah.
dengan cara menyembunyikan perbuatan itu lalu merasa aman, tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Karena sekecil apapun perbuatan manusia di muka bumi ini, Allah akan lihat, dicatat oleh para malaikat, dan semua kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mencegah diri kita dari perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.